Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi dalam podcast Bali Mengaji yang saat ini, alhamdulillah kami lagi podcast di Frutagilato ya, Renon, punya salah satu seorang ikhwah. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang mana saat ini lagi hype-hype-nya kalau kata orangnya. Kalau kata orang di negeri Konoha, lagi hype-hype-nya alias lagi viral. Pakai P bukan pakai V, lagi viral katanya gitu. Tapi kita kenalan dulu sama beliau. Beliau tukang kain. Kain apa? Bukan kain sembarangan tuh. Kain kafan itu yang akan menemani kita di kuburan nanti. Tapi kita kenalan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Nah, sehat. kenalan dulu nih. Antum siapa namanya? Terus ngapain? Terus kenapa antum sampai viral nih? Viral, iya. Karena kain kafan lagi nih. Masih belum banyak yang kenal ya? Iya, belum yang kenal. Ya. Alhamdulillah. Jadi perkenalan dulu. Ana Yoka dari Bandung. Ya. Masya Allah. Viral karena menjual paket kain kafan. Gimana ceritanya tuh? Ceritanya bagaimana? Ceritanya cukup panjang, enggak panjang sih. Kita buat persingkat aja. Jadi ceritanya kenapa? Berarti pertanyaannya kenapa kita kafani buat kain kafan ya? Oke. Jadi pertama tuh memang ada keresahan dari kami, salah satu founder adalah bahwa kain kafan ini kan sesuatu hal yang sebenarnya insya Allah pasti dibutuhkan bagi rekan-rekan saudara semua muslim kaum kita. muslimin lah. Ya, khususnya di Indonesia ya. Dan faktanya adalah kematian itu sesuatu yang tidak pernah kita tahu. Betul, bisa malam, bisa pagi, kapanpun, dimanapun, sedang bagaimanapun, ya kan, itu kematian pasti datang. Dan ada anjuran bahwa kita tuh harus segera mengurus jenazahnya ketika kita sudah meninggal. Dan beberapa kejadian itu kan seringkali di malam hari misalnya, itu apa namanya, ada keluarga atau tetangga kita yang meninggal dan mereka tidak siap dengan kain kafannya. Ya kan, mereka harus cari toko yang sudah tutup segala macam, nah gitu. Makanya ide dari situ adalah kita perlu menyiapkan kain kafan ini untuk mempermudah proses kembalinya kita nanti dan meringankan kembali ke tanah lah ya. Kembali ke tanah untuk meringankan saudara-saudara kita yang membantu mengurusi jenazah kita. Di situ. Nah, kalau masalah kain kafan kan semua orang ada, semua toko ada. Maksudnya ada banyak toko yang menjual kain kafan. Tapi di Indonesia ini sekarang ini kafani, karena produk kan kafani nih. Kafani. Nah, itu kok bisa hype banget gitu. Ya. Apa karena ada pocong yang hidup atau gimana, terus matanya tupel-tupel kayak gitu atau gimana? Ya, jadi kenapa kalau misalkan dilihat memang yang menjual kain kafan udah banyak banget, udah bukan usaha yang baru sebenarnya, ya kan, apalagi di paketan gini. Cuman yang menjadi pembeda adalah bagaimana kita mengemas ini menjadi lebih menarik dan penyampaian sederhana. Seperti itu. Kenapa bisa menjadi viral? Ya salah satunya yang bikin menarik pusat perhatian audiens itu karena kita menggunakan bukan manekin tapi dengan orang asli. Orang asli. Iya, dipakein pocong seperti itu. Itu yang membuat mungkin lucu ya, seperti itu. Itulah yang membuat kita viral dan menurut saya dengan dengan penyampaian yang sederhana, yang jujur, yang relate, itu tuh akan mudah diterima. Gitu. Apalagi kalau saya lihat nih antum ketika live itu bilang, rasan-rasannya sudah pengen itu gitu. Artinya lagi sakit segala macam, antum nyuruh orang untuk mesen kain kafan. Itu kan sesuatu yang lucu kan. Dan itu memang asli kan. Dan tidak lazim ya orang-orang menyiapkan kain kafan ini sebelum mereka meninggal. Di kita kan masih ya banyak stigma yang entah itu mistis, entah itu dikaitkan dengan hal apapun. Katanya kalau menyiapkan kain kafan lebih dulu tuh sama beneran sama kayak pamali lah bahasa-bahasa di kita tuh ya. Nah, Kafani hadir ini untuk memberikan edukasi tentang stigma yang mungkin kurang tepat. Gitu, bahwa menyiapkan kain kafan ini tidak ada kaitannya dengan hal mistis. Tidak ada kaitannya dengan hal dengan takdir. Ya kan, karena ada juga yang berkeyakinan bahwa menyiapkannya sama dengan kita mendoakan. Enggak, ada mati gitu kan ya. Mati aja, ada kain kafan atau enggak ada kain kafan, takdir mati nggak bisa diundur, nggak bisa maju, gitu. Masya Allah. Tapi saat ini lagi memang, Masya Allah lagi viral banget. Terus komen netizen juga ada yang unik-unik. Kainnya dari polkadot ada enggak? Terus kainnya nanti di kuburan kalau dibakar bisa terbakar enggak? Iya, gitu kan. Betul. Terus antum jawabnya
dengan muka lempeng jawabnya santai aja gitu. Ya santai aja gitu ya. Karena kita kan coba menjawab semua apa pertanyaan dari netizen. Contoh ketika mereka bertanya, ini bahannya tahan api nggak? Ada yang nanya kayak gitu, bahannya tahan api nggak? Ya udah kita jawab kan. Oke, kain dari Kafani ini kita bakar pada saat itu. Bakar beneran? Bakar beneran, pakai korek itu kita bakar, terus terbakar kan. Berarti kita nggak tahan api ya. Gitu. Terus menyerap keringat nggak? Pertanyaan netizen kayak gitu, menyerap keringat. Ya udah kita buktiin kain terus diisi air lah gitu. Terus kan rembes ya istilahnya, rembes. Berarti kain dari Kafani ini tidak serap air. Dijawab aja seperti itu. Aneh-aneh ya pertanyaan netizen gitu ya. Di luar Nurul lah. Tapi justru dengan begitu itu menjadi lebih viral lagi masalahnya. Iya. Iya kan ya? Jadi memang yang buat lucu itu sebenarnya dari netizen sendiri. Kan mereka ada akun-akun repost itu ya. Mereka akun repost udah dikasih kata-kata, dikasih sound effect, itulah jadinya lucu. Tapi kalau dari saya sendiri ketika pas live itu ya berusaha untuk mengedukasi sebenarnya, ya serius dalam menjual kain Kafani ini gitu. Artinya antum di sini kan intinya edukasi di situ. Betul. Terus ada celutukan-celutukan yang yang dianggap lucu. Lucu itu spontanitas aja kan. Spontanitas, betul. Dan lucu itu kan bisa jadi kita berbicara fakta bisa jadi lucu. Contoh. Cekot dulu cekot sekarang sebelum meninggal. Cekot sekarang sebelum meninggal. Kalau udah meninggal kan nggak bisa check out. Iya. Bisa check out itu kan fakta sebenarnya kan. Gitu. Terus nanya apa lagi tuh masalah, pokoknya intinya sebelum meninggal lah. Iya. Itu sudah pasti. Cuman orang mikirnya lucu kan. Lucu. Terus kita bilang bahwa ini tuh bisnis yang aman loh, ya kan. Belum ada review dari pengguna. Ya, gimana mau review orang sudah meninggal gimana jatuh? Ini fakta kan itu ya. Lucu kan? Lucu gitu. Gimana review udah orang meninggal? Iya, makanya. Kalau review dari pembeli mungkin ada. Nah, tapi pengguna kan, beda. Pengguna beda. Nah, pembeli kan belum tentu jadi pengguna. Iya, gitu. Padahal kalau gini, di pandangan orang berbicara masalah kematian sudah menyeramkan kan? Iya. Tapi di sini ada unsur edukasi plus ada unsur tanda kutip jokes-jokesnya di situ ya mungkin antum hype gitu ya? Iya, jadi jokes-jokes itu memang tidak dipersiapkan. Gitu. Spontanitas. Jadi pertanyaan netizen apa ya saya coba jawab sesuai dengan porsinya. Dia bertanya tentang kain tahan api nggak ya? Sebagai toko kain kan dari posisinya. Saya coba bakar ya nggak tahan api. Polkadot lagi itu. Polkadot gitu, mereka nyari yang pink. Kenapa? Ada juga yang bertanya, Bang, kenapa nggak jual warna pink? Kenapa nggak motif polkadot, nggak motif leopard, ya kan? Pertanyaannya kayak gitu ya, kita jawab aja. Justru hadirnya Kafani ini biar membantu kalian dapat pahala-pahala sunnahnya. Contoh, kenapa disiapkan putih kan memang anjurannya putih. Kalau kita menjalankan itu kan, insya Allah dapat pahala. Gitu. Kalau kita menjual yang selain warna putih, kan tidak ada anjurannya gitu maksudnya untuk gitu. Sama kayak daun bidara kan. Nah, ini gitu. Ada cerita bagus nggak dari daun bidara? Daun bidara itu sebenarnya di antara kita di sesama umat muslim di Indonesia khususnya mungkin masih banyak yang awam juga bahwa daun bidara ini adalah sesuatu hal yang sunnah dan dianjurkan dalam memandikan jenazah. Itu sebagian kita juga banyak yang masih bertanya, emang daun bidara buat apa? Gitu. Alhamdulillah dengan adanya Kafani, insya Allah memberikan edukasi kepada mereka. Ini daun bidara ini ada anjurannya loh, kita memandikan jenazah menggunakan daun bidara. Gitu. Masya Allah. Tapi banyak juga akhirnya dari program ini, dari apa yang antum live itu banyak yang tercerahkan kan? Akhirnya. Insya Allah ya, mudah-mudahan banyak yang lebih terbuka lah gitu. Dan di harapan kita kan ketika kita live itu kita coba bilang teman-teman belajar ya. Cara mengkafani, cara mengurus jenazah, karena ada pahala-pahala besar yang Allah janjikan, ya kan? Kita mengurusi dari mulai memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan tuh ada pahala. Tapi kita cenderung mungkin di antara kita masih terlalu tabu ngebahas itu, ya seolah-olah yang mengurus jenazah itu harus masjid, harus ustadz, harus orang sudah tua, gitu. Padahal nggak mesti kan? Nggak mesti. Justru anjurannya ketika keluarga kita meninggal ya, misal kalau saya ayah meninggal, kan harusnya kitanya yang ini keluarga yang ngurusnya, gitu. Nah, kita enggan mengurusnya kan, ya mungkin berbagai macam latar belakang ya, karena mereka ya ketidaktahuan ya tentang ilmu seperti apa, takut, gitu. Takut apa gitu? Maksudnya takut
gentayangan misalnya takut jenazah. Kan kita perlu diluruskan. Tapi yang unik nih ketika antum live itu modelnya atau talentnya kok kayak lucu-lucu gitu. Ada kerjain diam aja gitu. Kadang ada yang nungging, terus ada matanya diginiin, diam. Iya. Jadi memang karena kita tidak berusaha untuk melucu, ya kan? Ya mereka sebagai model aja, diem. Tapi diemnya si talent ini ya jadi lucu ke orang. Sama pegel kakinya itu mereka. Ya mungkin pegel ya, tapi udah dipaksa. Ini bagian pekerjaan mereka sebagai talent. Gitu. Dan hal-hal yang normal ya, kayak misalnya nih pakai kapas tuh kayak gini. Ya faktanya memang seperti itu kan. Iya. Tapi kan jadinya lucu. Nah, iya. Iya. Tapi nggak mandiin belum pernah kan? Live-nya? Live mandiin belum. Kemarin kita tuh coba ya, kita tuh live cara mengcovernya tiba-tiba di take down sama aplikasinya. Sama platformnya. Iya, sama platformnya. Saya nggak tahu katanya dapat peringatan videonya mengandung membuat orang kaget, membuat orang takut. Jadi kita juga bingung juga nanti rencana sih memang pada saat live tuh mau praktek memandikan juga. Tapi kemarin pas kita coba praktek mengcover ini tiba-tiba pas live take down. Gitu. Masya Allah, nih edukasi yang baru sebenarnya. Produknya Masya Allah. Oh iya, ya ini nih produknya dari Cavani. Ya. Memang mungkin bisa dibuka dikit ah? Oh bisa, boleh. Jadi banyak yang menanyakan harganya segini tuh berapa sih, terlalu mahal nggak? Jadi di pikiran mungkin bagi sebagian orang awam itu paket kain kafan ini cuman kain kafan aja. Padahal kan enggak ya. Di sini tuh kita siapkan termasuk buat alat mandinya. Alat mandinya? Iya, kecuali ada gayung. Semua, ada gayung nggak? Gayung nggak ada, nggak cukup. Ya, paling ember. Kecuali mereka nggak mau dimandiin, ya kan. Padahal kalian inget ya, kalian tuh kalau meninggal tuh dimandiin juga loh. Iya. Gitu. Nah ini ada kain kafannya terutama ya dalam bentuk pouch gini, dalam bentuk saset gini, jadi ini mudah. Kain kafan ini? Kain kafan, iya betul. Nah alat-alat mandinya ini kan hal-hal kecil-kecil ya. Kalau di waktu yang hektik, yang mereka lagi berduka itu kan memakan waktu sebenarnya. Ininya belum, itunya gitu. Jadi ini kan insya Allah lebih memudahkan lah dalam proses menghemat waktu, insya Allah gitu. Bahkan sampai ke kalau kita di Bandung itu masih pakai bendera kuning ya. Nggak tahu kalau tiap daerah biasanya suka berbeda-beda. Ada yang kita maunya pinky, teman nggak bisa ya. Pinky. Nanti ya merah putih biar nasionalis. Ya. Terus juga kita punya kain samping. Sebenarnya nggak harus pakai kain samping ini ya. Cuman kita kan buat mandiin ya, buat nutupin auratnya segala macam. Yang buat nutupin. Sebenarnya nggak harus pakai kain ini teman-teman. Kalau misalnya pakai handuk pun yang lebar nggak masalah. Cuman di paketan ini kita menyiapkan ini. Jadi jangan sampai harus ini enggak. Ya, ini cuma paketan yang kita siapin. Fungsi ini tahu nggak teman-teman? Ini tuh untuk menutupi aurat jenazahnya. Jadi hati-hati ya, orang yang memandikan jenazah itu pilih yang orang yang amanah. Karena dia nggak boleh menceritakan aib dari jenazah tersebut. Sebegitu Allah menjaga kehormatan kita ya. Yang meninggal pun masih dijaga auratnya, ya. Kehormatannya dijaga. Nggak boleh memberitahu aib-aib yang ada pada tubuh. Bahkan melihat pun ya jangan. Jadi kalau misalkan pakai sarung tangan bagian aurat ya tangannya aja yang masuk. Gitu teman-teman. Udah ada kapas juga. Kapas ini kapas nih? Yang ini kapas. Oh ini. Banyak juga kapasnya? Ya, 500 gram. 500 gram? 500 gram. Tuh. 500 gram. Ini alat mandi dari parfum jenazah pun kita ada. Ada parfum. Ini yang check out satu orang ya? Yang check out kita dari 49.000 ya. 49.000 viewers yang nonton live. 49.000 viewers yang nonton. 30-nya cuma check out 17.500-an. Parfum jenazah. Ya, makanya berat jadi toko kutang kain kafan tuh berat. Biar kafannya aja, ya. Biar kafannya aja yang jualan, ya. Nggak gampang teman-teman ya. Ini dapat parfum jenazahnya. Nah ini kalau daun bidaranya kita dibuat. Sudah langsung jadi serbuknya ya? Iya, dibuat serbuk. Kenapa? Kalau pakai daun kan dia cenderung tidak awet ya. Gitu. Jadi ini prosesnya dibersihkan, terus dikeringkan, baru di blend. Gitu, agar lebih awet. Diaduk di anunya kan, di air baknya itu kan? Di air baknya, betul. Baru nanti disiram. Nah, nanti kita kasih filter bagnya. Jadi si serbuk daun bidara ini kita masukkan ke filter bag, biar nanti pas dimasuk ke dalam ember berisi air itu tidak bercampur langsung sama airnya, kan nanti kan buat dimandikan. Jadi hanya busanya saja yang diambil.
Selama ini kan orang pakai kapur barus. Nah, kapur barus juga dipakai sebagai pewanginya. Pewanginya. Nah, ini kapur barus. Oh iya, ada kapur barus. Nanti ditumbuk, dimasukin ke filter bag-nya lagi setelah menggunakan. Oh, berarti kapur barusnya apa ininya dulu? Apa? Iya, ini nanti kamper itu di terakhir biasanya. Oke. Gitu, teman-teman. Masya Allah. Gitu. Dan yang paling spesial nih, jangan lupa, kita tuh punya buku wasiat. By Kafani. Ya, kita punya buku wasiat. Orang sudah meninggal, gimana caranya bikin wasiat? Mayit hidup lah. Nah, ini kita anjurannya bukan untuk orang yang sudah meninggal. Justru prison life. Justru ini untuk persiapan. Makanya dibelinya ketika masih sehat justru. Masih sehat, terus masih ada gejala-gejala nih. Nah, sudah rasa-rasa. Itu sekarang. Bagi Anda yang sudah tua, yang sudah sakit-sakitan, jangan lupa nulis surat wasiat ya. Ih, ngeri Allah. Jadi di sini ada ringkasan rangkuman tentang pembagian waris. Ya, tapi ringkasan ya, karena pembagian waris nanti kan agak case-nya kan banyak banget itu nanti ditanyakan ke lebih ahlinya. Dan ada form atau format menulis surat wasiat. Catatan terakhirku. Catatan terakhir. Catatan terakhir ya Allah. Ada form database. Database ada. Kayak medsos, passwordnya apa, seperti itu pinnya. Karena kan bahkan mungkin istri kita aja nggak tahu password kita ya. Iya, nggak tahu password kita apa. Nah, inilah untuk memudahkan intinya. Baik, Masya Allah. Jazakallah khairan sudah menginformasikan dan sudah berkunjung ke Bali nih. Semoga teman-teman yang sebelumnya a priori nih terhadap kafan atau kain kafan atau beginilah, karena anak saya itu ngeri nih berbicara tentang kematian. Masalahnya dosa pasti banyak, Pak. Sama lah. Sama. Ya Allah. Sama. Ada Zakal Khairan sudah mampir. Kita sudahi saja ya. Iya. Baik, teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sudahi saja sedikit podcast bareng tim Kafani. Nah, antum yang punya medsos mungkin TikTok pasti tahu lah beliau sering nongol di FYP kata orang-orang. Tapi jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita sudah saja dengan baca doa qul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.